halaman 82. As-sabi'u, bab yang keempat tentang hikmah mendahulukan kalimat ijmaliyah, awamat dan tafsiliyah. Artinya secara global atau secara berurutan, atau yang mana yang pantas didulukan, mana yang pantas diakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u as-sababiyatu. Yang ketujuh yaitu menyatakan tentang sebab musabab. Kataqdimil azizi alal hakimi, seperti mendulukan kalimat al-aziz atas al-hakim. Innallaha azizun hakim. Aziz dulu baru hakim. Aziz ngarannya mulia, hakim bijaksana. Aziz mulia, hakim bijaksana. Liannahu izzun, karena bahwasanya Allah itu izzun, mulia. Fahukmun fahakama, maka dia memberikan hukum. Wal alimu alaihi, dan Allah maha mengetahui atas sesuatu. Liannal ihkama wal itqana nasyiun anil ilmi, karena bahwasanya hukum-hukum dan keyakinan nasyiun, timbul, terbit, datang, anil ilmi, daripada ilmu. Bisa orang menentukan ini bujur, ini salah, itu disebab ada ilmu, ada ilmu hukum pidana, hukum apa lagi, macam-macam hukum lah. Karena pasal ini pasal itu, karena dia ada ilmunya. Kadang mau orang itu dihukum tanpa ilmu. Jadi hukum dan keyakinan itu timbul dari ilmu. Wa amma taqdimul hakimi alaihi fi suratil an'am. Adapun mendulukan hakim, kalimat al-hakim dulu maka di dalam surah al-an'am, wali'annahu maqamu tashyil ahkam, itu menempati tempat menentukan hukum. Jadi apabila kata-kata hakim dulu daripada aziz, itu menentukan hukumnya. Wa minhu taqdimul ibadati alal isti'anati fi suratil fatihati. Dan setengahnya dari sebab, yaitu mendulukan kata-kata ibadah atas i'anah. Kalimat al-ibadah itu berasal daripada abada ya'budu, wazan fa'ala yaf'ulu. Abada ya'budu abdan ibadatan. Abdan kiasinya masdar kiasi, ibadatan masdar sama'i. Kiasi itu dikiaskan dari tasrifan pertama, abada ya'budu. Ada juga abida ya'badu, tapi yang banyak itu abada ya'budu, wazan a'u. Abada artinya menyembah. Iyyaka na'budu, abada ya'budu, na'budu kami menyembah. Jadi pendulukan kalimat menyembah alal isti'anah, atas kalimat isti'anah. Isti'anah itu berasal dari kalimat ana ya'unu aunan. Kenapa ada sinnya? Ista'ana, ista'inu, isti'anan. Ista'in itu menunjukkan makna memohon. Jadi apabila ada awalan alif, sin, ta, itu menunjukkan kata-kata minta, memohon. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Tapi kalau ghafar aja, ampun aja maknanya, ampun. Tapi kalau ditambah alif, sin, ta, itu menunjukkan aku mohon. Mohon tuh, mohon, meminta, mengharap. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, al-ibadah ngarannya. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, isti'anah ngarannya.
Jadi mendulukan ibadah baru dapat pertolongan. Kada mau menolong, minta aja, tidak ada pengabdian, jarang nang itulah kita. Gawe dia misalnya di suatu lembaga apa, langsung diberi sesuatu semiliar misalnya, ampe kan dapat pensiun jadi semiliar kada mungkin. Jadi harus ada proses dari setahun 2 tahun itu kan dinilai, oh ini turun pas waktunya, bulikannya pas juga, dinilai, ada tukang nilainya, baru dapat penghargaan. Itu kita kepada Allah itu juga menyembah Allah baru mendapat pertolongan. Di suratil Fatihah, di dalam surah Al-Fatihah. Li'annaha sababu husulil i'anati, karena bahwasanya nya apa yuk? Li'annaha ha karena bahwasanya nya apa yuk? Muhammad, nya tuh apa? Ha-nya tuh nya kembali ke mana domirnya? Rofif, kembali ke mana? Lihat di situ. Ha-nya kembali ke mana yuk? Hanya domir itu harus sesuai. Kalau hu kembali kepada mudzakkar, kalau ha kembali kepada muannas. Muannasnya yang mana? Al-Fatihatu, Fatihah, atau i'anah, isti'anah. Li'annaha, karena isti'anah, karena pertolongan, sababu usul i'anah, atau li'annaha karena ibadah, kembali kepada ibadah. Li'annaha karena bahwasanya ibadah, sababu usul i'anah, menjadi sebab mendapatkan atau keberhasilan i'anah. I'anah itu pertolongan. Karena ibadah dapat pertolongan, gitulah. Wa kadza qauluhu, dan seperti itu firman Allah, yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirina. Yuhibbu, suka, iya siapa yuk? Situ yuhibbu tuh kalau fi'il yang pertama pasti huwa isinya, kembali kepada Allah. Yuhibbu, suka, iya Allah. At-tawabina, orang-orang yang kembali. Wa yuhibbul mutatahhirina, dan suka iya Allah kepada orang yang suka bersuci. Jadi tawabin itu kembali, ngarannya kembali kepada asal ciptaan Allah. Asalnya fitrah. Kembali kepada asal berarti kepada bayi yang tidak berdosa, artinya tawabin itu orang yang kembali kepada Allah. Taubat ya, artinya kembali kepada Allah. Nah, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka kepada orang yang bersuci. Li'anna taubata, karena bahwasanya taubat, sababul toharoti, menjadi sebab bersuci. Oh, ini bertaubat ya, taubat artinya dia mensucikan diri. Oh, bertobat ya, tapi tidak dirubah gawiannya, kada taubat ngarannya. Jadi kata-kata taubat itu setelah dia bertaubat mensucikan diri dengan lebih baik dari yang semula, itu ngarannya taubat. Jadi taubat harus bergandengan dengan toharoh, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Likulli affakin atimin, bagi tiap-tiap orang yang membuat janji, membuat saksi palsu. Atimun, yaitu berdosa. Affak ini suka mengada-ada. Apa ya, mengada-ada tuh suka huwak. Nah, suka huwak, bahasa gitunya huwak lah, hok lah. Tulisannya huwak dibaca hok. Karena bahwa tiap-tiap orang yang hok atimun, yaitu berdosa. Li'annal ifka, karena sesungguhnya orang yang suka mengada-ada, sababul ismi, yaitu sebab mendapatkan dosa. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, memajamkan mereka dari pandangannya dan mereka memelihara kemaluannya.
sebab mereka itu selamat daripada dosa karena penglihatan, karena melihat lalu menghayal, setelah menghayal lalu berpikir untuk melakukannya. Di mana kena ketemunya, di mana kena tempatnya, di mana yang ada orang melihat. Itu gara-gara asalnya mata melihat. Li'annal basara, karena bahwasanya penglihatan, da'iyatun, membawa, memanggil, mengajak, ilal farji, kepada kemaluan, kepada dosa kemaluan. Karena melihat membawa kepada zina, gitu artinya lah. Athaminu al-katratu, al-athaminu, bab yang hikmah yang ketiga, mendul al-katroh, yaitu kebanyakan. Faqoli, seperti firmannya, faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Nah, dilukan kata-kata kafir karena banyak orang kafir daripada orang mukmin. Faminkum, maka sebagian dari kamu, kafirun, ada yang kafir. Kafir itu artinya orang yang tertutup jiwanya, dinasihati orang dia mantul bukan mantap betul, tapi tidak menerima. Jadi arti kafir untuk orang yang tertutup. Kalau kafaro telah menutup, menutup pikirannya, menutup akalnya daripada menerima petunjuk. Kita bisa juga jadi kafir nikmat. Jadi kafir ada dua, kafir jahri, kafir yang nampaknya menyembah selain Allah, itu kafir yang jahri. Ada kafir sirri, ada kafir secara rahasia, hanya Allah yang tahu. Wah, seandainya di hati, seandainya aku kada lewat situ tadi, kada bahaya kayak ini, dianya di hatinya. Itu kafir yang tersembunyi. Jadi biar di rumah, di jalan, kalau sudah sampai kodoknya, sampai takdirnya, ya sampai juga. Walaupun di atas ranjang, ya meninggal. Nah, jadi bukan karena di mana kita di situ, karena di situ kita kada. Jadi kita yang mendatangkan kematian, bukan mati datang kepada kita. Faminkum, maka sebahagian dari kamu ada orang yang kafir. Wa minkum mu'minun, dan ada sebagian kamu yang beriman. Li'annal kafiro, karena bahwasanya orang yang kafir aktsaru, lebih banyak daripada orang mukmin. Jadi dunia ini banyak orang kafir dibandingkan orang mukmin. Faminhum zalimun li nafsihi, maka sebahagian dari mereka manusia ada yang zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya. Al-ayah. Qaddima az-zalimu, didahulukan kalimat az-zalimu likathratihi, karena kebanyakan orang zalim. Zalim itu apa? Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ngarannya zalim. Apa saja tuh meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya kita berjalan ke depan, lalu mundur ke belakang berjalannya, nah itu ngarannya zalim. Kita diberi mata supaya istirahat seminggu bersingguringan, si anaknya korek api sininya, itu orangnya zalim pada dirinya, pada mata. Karena meletakkan mata ini, sastonya istirahat, kan istirahat seminggu, dibuat si korek api sini. Atau begawi sehari full nggak ada mau istirahat sampai pengkor, itu menzalimi dirinya ngarannya. Nah, kebanyakan kita ini menzalimi diri.
Tsummal muqtasidu. Iyalah. Kemudian al-muqtasid. Al-muqtasid itu pertengahan. Tsummas sabiq, kemudian yang terdahulu. Walihada quddima sariqu ala sariqati. Dan sariqata fi dzukuri aktsaru. Wa zaniyatu ala zani la nazani fihinna aktsaru. Walihada, dan karena ini quddima sariqu ala sariqati, didulukan kalimat as-sariqu daripada sariqatu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi berdulu as-sariq daripada as-sariqah. Kenapa yuk? Sariq ini maling ngarannya lah. Maling laki-laki. As-sariqah maling bebinian. Lianna sariqata, karena bahwasanya maling bebinian fi dzukuri pada sebutannya aktsaru, laki-laki nih, laki-laki lebih banyak daripada bebinian yang menjadi maling. Wazaniyatu, dan perempuan yang berzina, ala zani, atas laki-laki berzina. Lianna zani fi aktsaru, karena bahwasanya banyak bebinian daripada lelakian. Jadi kalau yang maling, lelakian lebih banyak dari bebinian. Kalau wanita, kalau penzina banyak bebinian daripada lelakian. Tidak ada disebut di Quran as-sariqu was-sariqatu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Nah, kalimatnya as-sariqu berarti lebih banyak maling lelakian daripada memilih bebinian. Banyak orang berzina itu bebinian dibandingkan lelakian. Karena di Quran di sini disebutkan berdahulu as-sariqu, laki-laki maling, wazaniyah, bebinian yang berzina. Wa minhu taqdimur rahmati alal adabi haitsu waqafil Qur'ani ghaliban. Dan setengahnya mendulukan kalimat ar-rahmah alal adab atas kalimat al-adab. Haitsu waqafil Qur'ani ghaliban, kira-kira terjadi dalam Quran kebanyakan kata-kata rahmat daripada adab. Walihada warada, dan karena ini ada hadis, inna rahmati ghalabat ghadabi, karena rahmatku mengalahkan marahku. Jadi rahmat Allah mengalahkan marah Allah. Artinya marah itu dihapuskan dengan kata-kata rahmat Allah. Seandainya ghadab berdahulu, rahmatnya berdudi, kita ini sama lawan kaum Nabi Musa. Apabila maling siang ini bertulis kan di lawang bahwa si Fulan dan Syaulan malam tadi mengambil hak orang, mengganggu anak orang, tertulis semuanya. Jadi polisi itu kan usah mencari, timbul ada tulisan di muka lawang. Nah itu karena lain-lain syariat. Ini di umat Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin, menjadi rahmat semesta alam dengan dilahirkannya, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.